Kita harus merinci bagaimana membuat Indonesia menjadi negara superpower pada tahun 2045, di mana sampai saat ini siapapun yang mau menjadi RI1 yang sedang menari di panggung media dengan kegenitan nampang agar populer, mereka belum menunjukkan apapun rencana ketika mereka nanti jadi RI1. Nanti mau dibawa kemana negara ini pun tidak pernah dikatakannya. Bahkan pengalaman yang lalu-lalu sampai ketika menjabat pun masih bingung. Saat ini yang mereka lakukan hanya liputan receh. Mereka naikkan ke sosmed atau bawa tim media kemana-mana untuk disiarkan agar menjadi populer dan terkenal. Namun yang ada, kegenitan tersebut terlihat jadi biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Malahan meniru cara Pak Jokowi di tahun 2012 dan 2013 tersebut yang sampai saat ini dilakukan. Itu aneh. Mereka meniru gaya populerisme tersebut yang ternyata cocok di Pak Jokowi, namun dipakai yang lainnya ya agak waku, gak pas begitu. Kalau Newman bagaimana? Kita tidak menyibukkan diri dengan panggung keterkenalan fisik, tetapi mengisi otak kaum new mind dengan informasi dan keilmuan. Konsep bernegara kita ketika mandat didapat, salah satunya adalah negara akan membuat infrastruktur jalur transaksi baru. Ibarat di tahun 1964 di mana pemerintah kala itu di zaman Lyndon B. Johnson memerintahkan DoD atau Department of Defense untuk membuat alat komunikasi baru di luar kabel atau di luar PSTN yang selama itu dipakai hampir sudah 50 tahun. PSTN adalah sambungan kabel untuk telekomunikasi, untuk telepon. Lalu di tahun 1969 lahirlah yang namanya internet, dan di tahun 90-an masa jayanya isinya internet. Hingga saat ini internet menjadi alat komunikasi dan transfer data utama dunia. Sama, dulu kita infrastrukturnya perbankan, kredit card, ATM untuk menyalurkan uang beredar. Kedepan kita akan membuat infrastruktur transaksi perpindahan aset digital emas, yang mana emas fisiknya ada di Nusantara Metal Bank, semacam lembaga di Swiss yang terkenal yaitu Swiss Metal Bank, bank metal milik Swiss yang isinya logam berharga, noble metal atau PGM, precious group metal, ditabung disimpan sebagai underlying mata uang Swiss. Sekarang dengan digital teknologi tak perlu lagi menerbitkan mata uang, pindahkan saja ke emas atau PGM ke sesama akun tadi, maka transaksi berbasis logam mulia bisa dilakukan. Itulah muasalnya dinaran, di mana jika kita dapat nanti dinaran akan dilepas oleh Bosman menjadi milik negara Nusantara. Pakailah dinaran sebagai kastodian Bank Metal Nusantara dan alat tukar transaksi terpercaya di seluruh Indonesia. 1 tahun sejak Newman pegang mandat, sejak tahun 2025, maka dinaran menjadi instrumen metal transaction. Ditarget dalam 5 tahun 70% transaksi di Indonesia pakai emas, dan 5 tahun berikutnya 70% transaksi ASEAN memakai emas. Dalam 10 tahun ASEAN dan 30% dunia pakai emas transaksinya. Itulah di tahun 2035. 10 tahun kemudian atau 2045, 60% transaksi dunia pakai emas berunderlying Nusantara Metal Bank. Di backup pasal 33 Undang-Undang 45, semua harta sumber daya alam dikuasai negara dan dipakai untuk kepentingan rakyat Indonesia awalnya dan untuk kepentingan rakyat dunia berikutnya. Beda ya dengan old mine. Aset sumber daya alamnya didagangin sama Tiongkok dan Amerika. Ya, cemen banget dah mereka. Tapi mereka populer. Buktinya berkuasa dan bisa terus berkuasa karena rakyat suka cara mereka bernegara.